Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada pertemuan awal pagi atau siang hari ini kita akan membicarakan 3 hal. Yang pertama yaitu perkenalan. Yang kedua nanti kita akan membicarakan ruang lingkup materi yang akan kita pelajari pada semester 5 dan semester 6 nanti. Kemudian yang ketiga nanti kita akan membicarakan cara kita belajar pada semester ini. Adik-adik masuk ke materi yang pertama, yaitu perkenalan ya. Pada perkenalan nanti adik-adik saya minta mengisi form pada Google Classroom tentang data adik-adik semua. Yang paling penting yang pertama adalah fotonya harus yang terbaru ya. Karena kita belum pernah berjumpa, maka saya menginginkan adik-adik menggunakan foto yang terbaru. Kemudian yang spesifik lagi yaitu alamat tempat tinggal adik-adik. Saya menyediakan isian yaitu alamat untuk Google Map. Jadi saya minta alamat yang share lokasi ya. Jadi adik-adik nanti bisa mengambil alamat ini dari Google Map pada posisi di rumah, kemudian kita share lokasi ke WhatsApp, ke WA. Alamat yang terkirim di WA itulah yang kita copy, kita masukkan ke form yang harus adik-adik isi. Kemudian yang lebih penting lagi yaitu nomor HP. Adik-adik nanti harus mengisi nomor HP adik-adik yang aktif sehingga setiap saat bisa dihubungi kalau ada hal-hal yang penting. Dan yang wajib diisi pula diantaranya adalah nomor HP kedua orang tua ya. Nomor HP ayah ataupun ibu harus diisi yang valid ya. Kita nanti juga akan sering minta bantuan beliau untuk kelancaran proses belajar kita. Kemudian materi yang kedua adik-adik yaitu kita membahas tentang ruang lingkup materi. Di semester 5 kita nanti akan membicarakan 4 KD, yaitu yang pertama listrik arus searah, listrik statis, induksi magnet, dan induksi elektromagnet. Jadi ada 4. Kemudian di semester 6 kita akan membicarakan 3 KD, yaitu listrik arus AC, gelombang elektromagnetik, dan fisika inti. Ini penting saya sampaikan adik-adik karena kurikulum ini adalah kurikulum darurat yang mana urutan KD-nya tidak urut seperti di buku ya. Jadi nanti urutan materi ini tidak urut seperti di buku. Bahkan ada materi-materi ini terdapat pada beberapa buku ya. Jadi tidak pada satu buku. Untuk itu nanti adik-adik menyiapkan buku-buku yang terkait dengan materi ini, kemudian diambil sendiri ya. Jadi dipisah-pisahkan. Untuk materi listrik searah ya, yang akan kita bicarakan nanti yaitu yang pertama diantaranya adalah hukum Ohm, seperti yang dibicarakan di SMP dulu, hukum Ohm. Kemudian juga ada rangkaian hambatan ya. Kemudian yang baru yaitu hukum Kirchhoff, nanti ada Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Kemudian setelah mempelajari listrik arus searah ini ada teknologi yang dikembangkan dari konsep listrik arus searah, diantaranya adalah jembatan Wheatstone. Ini sebagai rangkaian dasar dari alat ukur listrik nih. Kemudian pada bab kedua kita akan membicarakan listrik statis. Di SMP juga sudah dibicarakan hukum Coulomb ya, tarik menarik dua buah benda yang bermuatan listrik ya. Nanti akan kita bicarakan rangkaian materi selanjutnya yaitu adanya medan listrik dan medan potensial. Medan listrik itu vektor, medan potensial itu skalar. Kemudian teknologi yang dihasilkan nanti diantaranya adalah kapasitor, yaitu suatu alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik sementara. Banyak teknologi yang menggunakan kapasitor, diantaranya lampu blitz ya, kemudian pengapian pada sepeda motor CDI, lampu-lampu TL. Itu semuanya menggunakan kapasitor ya. Hampir semua rangkaian elektronik menggunakan kapasitor. Kemudian yang ketiga nanti adalah induksi magnetik.
Induksi magnetik itu secara garis besar adalah perubahan listrik menjadi magnet atau membuat magnet dari listrik begitu. Hukum yang menjelaskan diantaranya adalah hukum Biot-Savart. Kemudian nanti akan juga dibahas tentang gaya Lorentz. Jadi dari listrik menjadi magnet, magnet kemudian dirubah menjadi gaya gerak dengan gaya Lorentz. Sehingga teknologi yang paling terkenal adalah motor listrik. Hampir semua penggerak yang menggunakan listrik itu menggunakan alat yang namanya motor listrik, yaitu merubah energi listrik menjadi gerak. Prosesnya yaitu dari listrik menjadi magnet, kemudian baru menjadi gerak. Itu pada bab ketiga KDMT. Kemudian yang keempat, nanti kita akan membicarakan induksi elektromagnetik. Kalau induksi magnetik tadi itu merubah listrik menjadi magnet, kalau induksi elektromagnetik merubah magnet menjadi listrik. Alat yang akan kita hasilkan diantaranya nanti adalah alat pembangkit listrik atau generator ya, ada juga transformator. Generator itu adalah seperti PLTA, PLTN, itu mesti semuanya menggunakan generator pembangkit listrik, yaitu merubah gerak menjadi magnet kemudian menjadi listrik. Bertanya begitu. Pada prinsipnya di situ terjadi perubahan energi magnet menjadi energi listrik. Hukum yang akan kita pelajari nanti hukum Faraday dan juga hukum Lenz gitu. Itu materi yang akan kita pelajari di semester 5 adik-adik. Berikutnya nanti cara kita belajar adik-adik. Yang perlu adik-adik perhatikan dalam belajar nanti, adik-adik harus banyak melakukan kegiatan membaca. Jadi cara belajar adik-adik yang sangat efektif, efisien adalah membaca. Jadi, semakin adik-adik pandai membaca, akan semakin banyak ilmu yang adik-adik peroleh. Kemudian yang kedua, adik-adik harus banyak latihan soal-soal ya. Dan berikutnya nanti kalau adik-adik terpaksa sudah membaca, sudah latihan kok belum bisa menemukan penyelesaiannya, masih kesulitan, adik-adik boleh baru bertanya kepada guru. Yang perlu adik-adik pahami bahwa proses ataupun paradigma pembelajaran itu sekarang sudah mulai berubah. Kalau dulu guru itu harus menjelaskan materi itu dari bab 1 sampai bab terakhir, semuanya dijelaskan sejelas-jelasnya, kemudian diberi contoh sejelas-jelasnya. Cara pembelajaran seperti ini dengan ceramah seperti ini itu sekarang dianggap sudah kurang efektif adik-adik. Mengapa kurang efektif? Karena dengan cara menerangkan begitu, maka siswa itu menjadi istilahnya manja. Jadi dia tidak mau berusaha sendiri. Kalau jadi anak ya anak yang gemuk tapi tidak bisa berusaha apa-apa. Oleh karena itu paradigma itu diganti. Sekarang adik-adik atau anak-anak yang harus banyak bekerja, banyak belajar, diantaranya yaitu dengan membaca, latihan, dan bertanya. Bertanya tidak hanya harus pada guru, bisa pada internet. Untuk itu sekarang peran guru berubah dari dulu sebagai penceramah yang handal, yang top. Guru sekarang perannya berubah, jadi guru sekarang menjadi fasilitator saja. Fasilitator itu diantaranya tugasnya adalah yang pertama yaitu mengarahkan tujuan belajar. Jadi setiap masuk kelas guru akan mengarahkan murid-muridnya bagaimana tujuan apa saja yang akan dipelajari. Kemudian guru akan menyediakan materi atau bacaan-bacaan yang harus dipelajari itu apa saja. Kemudian guru juga akan mengarahkan kegiatan-kegiatan apa saja atau latihan-latihan soal seperti apa yang harus dikerjakan oleh siswanya. Baru kemudian siswa akan membuat laporan, misalkan latihan soal, nanti siswa akan mengumpulkan jawabannya. Dari jawaban itu guru akan menganalisa sampai sejauh mana kekurangan-kekurangan siswa dalam belajar. Barulah di situ guru nanti akan menjelaskan kekurangan-kekurangan itu. Atau dari latihan soal, siswa mengalami kesulitan langsung bertanya pada guru. Maka di situ guru nanti akan memberi jawaban, memberi penjelasan. Jadi intinya apa? Intinya yang belajar itu adalah siswa. Siswa belajar, membaca, latihan, dan bertanya. Guru memfasilitasi ketiganya itu. Intinya begitu adik-adik.
Apalagi ini adik-adik sudah kelas 12, silakan di planning besok adik-adik itu mau masuk ke perguruan tinggi mana, mengambil fakultas jurusan apa, silakan direncanakan dari sekarang. Dan cara belajar seperti ini sudah mulai dilaksanakan. Oke. Jadi adik-adik sudah mempersiapkan diri kebutuhan apa saja yang akan dibutuhkan dalam SBMPTN nanti. Demikian, semoga lancar, sukses adik-adik pertemuan pertama ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.